Berapa banyak di antara kita hari ini hamba Allah yang lidah kita berpuasa, yang anggota kepala kita berpuasa, perut kita tahan lapar, tetapi kita sering berbohong dan dusta dalam kehidupan. Pertanyaan bagi kita masing-masing, adakah perubahan yang terjadi terhadap kehidupan kita itu menjawaban ada pada pribadi kita masing-masing hamba Allah? Jamaah sedang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai pada malam 10 Ramadan. Semoga Allah akan memberikan kita peluang untuk bisa melanjutkan ibadah Ramadan ini sampai ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah, akan tetapi beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan beliau berta'abbud, beliau menyembah Tuhan, beliau beribadah. Akhir-akhir Ramadan jarang beliau tidur, beribadah menghambakan diri ke hadapan Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati imam si masjid yang kita cintai, panitia BKM, pengurus jamaah sedang solat Isya dan tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kita sudah berada di 10 malam ke-10 Ramadan. Tidak terasa 9 hari kita sudah berpuasa di dalamnya. Pertanyaan bagi kita masing-masing, adakah perubahan yang terjadi terhadap kehidupan kita itu menjawaban ada pada pribadi kita masing-masing hamba Allah? Kenapa demikian? Karena sangat banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mampu menahan lapar dan dahaga. Sangat banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sangat banyak orang yang berpuasa mereka hanya mendapatkan sia-sia dalam kehidupannya. Kenapa demikian Ustaz? Karena segala sesuatu yang dianjurkan untuk menjaga pahala puasa tidak dia penuhi. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa kata Rasul, berapa banyak orang-orang yang menahan lapar kata Rasul, yang mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang mereka kerjakan, illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Setiap harinya kita bangun sahur di pertengahan malam. Kita makan sahur tujuannya untuk sanggup berpuasa. Tetapi kalau puasa itu tiba, tidak kita jaga terhadap hal-hal yang mampu membatalkan puasa, yang mampu membatalkan pahala puasa. Inilah yang menjadi topik kita pada malam yang berbahagia ini. Apa saja yang harus dijaga sehingga puasa kita menjadi puasa yang bermakna di hadapan Allah. Sangat banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka hanya sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Berpuasa mereka karena wajib sebagai perintah Allah. Berpuasa mereka karena tidak enak dengan tetangga dan kawan sekeluarga. Namun kalau kita kaji dan kita perhatikan, tidak satu pun puasanya, tidak satu hari pun puasanya bermakna di sisinya Allah.
Padahal Nabi pernah berpesan sebagaimana disampaikan Allah dalam hadis kudusinya, bahwa puasa ini adalah sebuah ibadah yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala nantinya. Wa ana ajzi bih, kata Allah, aku yang akan membalas puasa hamba. Kenapa demikian? Karena khususnya, karena istimewanya ibadah puasa ini hamba Allah, sehingga Allah lah yang membalasnya. Kenapa Allah yang membalasnya? Karena seseorang tidak akan tahu bagaimana indikator dan kualitas puasa dari orang lain. Sidra orang berpuasa, satu orang berpuasa, kita tidak bisa melihat bagaimana kualitas puasanya, bagaimana kapasitas puasanya. Apakah puasa dia merupakan puasa yang bagus? Apakah puasanya termasuk seperti puasa para anbiya? Ataukah sebaliknya puasa yang ia kerjakan tak ubahnya seperti puasa-puasa orang yang awam? Maka wajar Allah berpesan, wa ana ajzi bih, aku yang akan membalas ibadah puasa yang dikerjakan oleh hambaku, kata Allah. Yang selanjutnya, apa Ustadz yang harus kita jaga dalam ibadah bulan Ramadan ini supaya puasa kita tetap utuh berbarengan dengan pahalanya? Rasul berpesan dalam sebuah hadisnya yang lain, khamsu yuftirna sa'id, 5 perkara yang akan membatalkan puasa. Ai thawabahu, artinya membatalkan pahala puasa. Apa saja Ustaz? Yang pertama, al-kizbu, dusta. Berapa banyak di antara kita hari ini hamba Allah yang lidah kita berpuasa, yang anggota kepala kita berpuasa, perut kita tahan lapar, tetapi kita sering berbohong dan dusta dalam kehidupan. Kalau datang seseorang untuk bertanya yang sifatnya penting, kalau itu menyangkut dengan hal yang memudaratkan kita, kita akan mengelak mereka. Tapi jawaban-jawaban yang hana senang, tapi jawaban-jawaban yang hana betul, paling sering dilakukan oleh orang-orang yang berada di wilayah kita. Berbohong itu akan mampu membatalkan pahala puasa. Tip uro galak datang mulit, dan dusta itu sering hal kejahatan yang sering dilakukan oleh mayoritas manusia. Nabi Muhammad pernah berkata dalam sebuah hadisnya yang lain, al-kizbu la ummati, orang yang berdusta itu bukan dari kalangan umatku. Artinya tidak sempurna mereka menjadi umatku. Maka dusta itu hamba Allah akan membatalkan pahala puasa kita. Kita tanyakan hari ini, padum ge nalung mutulit, padum ge nalung semengun. Kadang-kadang tanya yang lelako tu kabih peng belanja dik, manteng na peng belanja dik, rai barau balik kejuk, barau balik kejuk 500 ribu. Tanya yang ronyo kabih peng kabang, padahal peng manteng utuh. Itu dusta yang akan membatalkan pahala puasa kita. Maka kita harus menjaganya. Kenapa? Supaya kualitas puasa kita akan bermakna di sisinya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Allah, al-ghibah. Apa makna ghibah? Dalam kitab Taisirul Akhlaq disampaikan bahwa zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyebutkan sesuatu terhadap orang lain yang mana kalau didengar olehnya membuat hatinya sakit, membuat hatinya marah, walaupun apa yang kita bahas itu melekat pada pribadinya. Senau riung tubuh hitam takun hitam apanya. Pakai dengar kedrau degi karena merasa hadrau karena hitam. Itu termasuk dalam ghibah. Kenapa? Karena kita mengucapkan sesuatu yang membuat hati orang lain tersiksa dan merana. Ghibah itu mampu menghilangkan pahala puasa. Bahkan sekarang banyak, kalau kita buka siaran-siaran di televisi, kala pagi itu ada yang khusus untuk membicarakan entertainment. Kita dengar
subuh, pagi, duha, belum kelar ibadah puasa sampai siang, sudah hilang pahalanya. Kenapa? Karena kita termasuk dalam orang yang mendengarkan gosip. Orang yang pegah, orang yang dengar, orang yang membicarakan, orang yang mendengarkannya, sama-sama akan menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Karena ghibah itu sangatlah bahaya, membicarakan orang lain. Kecuali ada pengecualian, ghibah ada 6 yang dikecualikan, namun tidak bisa dan tidak sempat kita bahas malam ini hamba Allah. Itu sesuai yang disampaikan dalam kitab Kifayatul Awam dan kitab Tahrir Tangkih Lubab. Artinya ghibah tak pegah kegop dan sering dia kata nyoba tak gudai di yuk balai. Tengah tak duduk tak preh buka puasa. Tengah tak belanja tak jauh kudai. Handa tak sengaja tak kun lomba lidah dia. Nyokan tak pegah kegop tapi tak pegah kejudannya tangai. Itu termasuk dalam ghibah walaupun kita menafikannya. Kita yang laki-laki kerja di instansi pemerintahan, jumpa dengan kawan, kerja di sebuah tempat, jumpa dengan kawan, ada saja berita yang kita bawa untuk kita gunjing dan kita upat orang lain, sehingga dengan sebab hal itu hilang pahala puasa kita hamba Allah. Nabi Muhammad pernah nelewat dua orang agam yang pegah ke sahabat. Ada 2 orang yang membicarakan sahabatnya. Nabi Muhammad lewat di depannya. Beliau berkata, coba anda makan bangkai itu. Umabe ya Rasulullah, luat lun, jijik, tidak bagus dan tidak enak, tidak bisa saya makan. Kenapa anda berani menceritakan aib orang lain? Kenapa anda berani untuk menghibah orang lain? Lebih bejat dan lebih jahat, lebih jelek daripada makanan busuk, bangkai yang busuk tadinya dibandingkan kalian berdua. Artinya dia tanya tak pegah bago, lagi tanya paju bangki babah. Maka ghibah itu mampu menghilangkan pahala puasa kita hamba Allah. Dan ini merupakan perkara yang sering dilakukan. Baik kategori anak-anak muda, remaja, dewasa, perempuan yang laki-laki sering kita kerjakan. Saya sendiri, kita semua kadangkala terjebak kita dalam kondisi untuk mengupat dan menggunjing orang lain. Dalam ibadah bulan Ramadan ini akan membatalkan pahala puasa kita. Walaupun sifatnya tetap haram. Kenapa? Ghibah itu merupakan dosa yang harus kita tinggalkan. Wajib kita tinggalkan. Namun dalam bulan Ramadan, kalau pendapat imam yang lain, ada pendapat batal puasanya. Namun mayoritas pendapat ulama madhab disampaikan bahwa yang batal hanyalah pahalanya saja. Yang ketiga, yang mampu membatalkan pahala puasa kita adalah an-namimah, adu domba, menjadi lalat merah, tameme haba, tapupaki gop. Kita menjadi orang yang membuat kehidupan orang lain berantakan, amburadul. Datang ke si A, kita bilang si B tidak benar perspektifnya, persepsinya kepada dirimu. Tapi kun kegata, pada si B itu pudroitan. Artinya kita menjadi orang tengah yang membuat mereka berantem dan berselisih paham. Itu termasuk dalam hal yang membatalkan pahala puasa. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Sedikit-sedikit dengan nama Allah. Long sumpah bid-bid karena Allah. Wallahi, padahal sumpah yang kita praktikkan itu merupakan sumpah palsu. Nanti akan dibebankan kafarat dan batal pahala puasa yang sedang kita kerjakan. Sumpah palsu itu akan mampu membakar pahala puasa yang kita kerjakan. Yang terakhir hamba Allah, yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah mayoritas di tempat kita, an-nadhru bisyahwah. Melihat sesuatu dengan pandangan syahwat itu akan mampu membatalkan pahala puasa. Menyakun urang Aceh jamun, ingat kalen bilih, ingat kepayih,
itu mampu membatalkan pahala puasa. Bagaimana Ustaz maksudnya? Takalan silap urinong, tingat ke pulain yang nak tubuh urinongnya, nyan batu puasa. Dan yang sering yang kita nyokalan urung siklun wate support anak kita nyoy tebit kota. Tebit ukuruku, tebit kota Luksmawi. Ada tatanya yang pakai ngabuburit. Yang muda-muda ngabuburit datang ke sana, ngapain mereka? Melihat perempuan-perempuan yang cantik yang sedang berjualan. Artinya ini merupakan pandangan yang mampu merusak syahwat kita. Pandangan yang membangkit syahwat kita akan mampu membatalkan puasa. Hana mesti kalian urinau, kalian pulain yang terbangkit syahwat, kalian makanan yang good, yang mewah, rui babah, tabancit. Karena puasa harus kita tahan hal tersebut. Sedangkan puasa ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menahan hawa nafsu. Kenapa kita datang membangkitkan nafsu tersebut dan syahwat tersebut? Mudah-mudahan hamba Allah kita akan terjauhkan dari 5 kategori tersebut. Menjadi pribadi yang menjalankan ibadah puasa akan sempurna 30 hari 1 bulan dengan pahala lengkap. Sehingga usai Ramadan nantinya akan menjadi pribadi yang mendapatkan titel takwa. Kita menghabiskan anggaran puluhan juta. Anak-anak kita kuliahkan mereka, kita kuliahkan anak-anak kita untuk mendapatkan titel sarjana strata 1, mendapatkan titel SPDI, SE, LC dan segala macam. Kita antarkan ke mereka ke tempat-tempat di dalam negeri, di luar negeri, bahkan sampai S2 dan S3 untuk mendapatkan titel doktor dan magister. Pernah tidak kita bayangkan Allah berikan sebuah perkuliahan kepada kita, yaitu bulan Ramadan, dengan kurikulumnya di dalamnya ada solat tarawih, puasa kita menahan lapar, bersedekah dalam bulan Ramadan, membaca Al-Quran, perbanyak ibadah, diberikan kurikulum yang indah, ujungnya akan diberikan titel tattaqun, bertakwa, lebih mewah, lebih indah dibandingkan S1, S2 dan S3. Tetapi kenapa kita malam ini belum sadar hamba Allah untuk tetap beribadah? Jangan pindah dari masjid untuk sujud kepada Allah. Kita tulis dalam planning kehidupan kita, semoga kami semua akan mampu membaca Al-Quran sampai khatam, akan mampu mendirikan malam Ramadan, dan akan mampu meningkatkan kualitas ibadah kami dalam bulan suci Ramadan, sehingga diberikan titel terbaik oleh Allah melebihi titel apapun, yaitu takwa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semuanya kita di bawah masjid yang mulia ini hamba Allah akan mendapatkan titel takwa dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik usai Ramadan nantinya, dan mampu menjaga kelima hal yang mampu membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian.